Oke, baik. Selamat malam teman-teman sekalian. Berjumpa lagi bersama dengan kami, tiga sahabat kaum rebahan. Ya, pada diskusi kali ini kami akan membahas topik tentang perjodohan paksa yang ada di Sumba Timur. Ya, studi kasus yang kami ambil pada saat malam hari ini pada diskusi yaitu tentang yang ada di Kecamatan Lewa. Perjodohan adalah terjadi karena adanya persetujuan antara orang tua yang sudah memiliki hubungan keluarga dari nenek moyang atau istilahnya darah lurus ya, yaitu yang mau menjodohkan anak-anaknya dengan tujuan agar tidak terputusnya tali persaudaraan atau kekeluargaan. Tetapi perjodohan ini tidak membutuhkan persetujuan dari anak-anak mereka. Artinya secara luasnya anak-anak mereka itu siap mengikuti, mau atau tidak mau tetap mau. Kalau mereka tidak mau tetap dipaksa. Ya, dengan adanya seperti ini masih terjadi. Jadi kita di sini sebagai anak muda, bagaimana kita melihat menyampaikan pandangan terkait hal ini. Jadi saya ada dua teman saya ini yang merupakan anak muda dari jurusan hukum juga ya teman-teman ya. Jadi baik, yang pertama saya memberikan kesempatan kepada Bung Ali ya, dari Kemanggi Bung Ali ya. Oke, kesempatan pertama saya persilakan. Oke, jadi baik, terima kasih moderator. Selamat malam untuk kita semua. Malam. Oke, jadi baik. Pertama-tama tentang perjodohan ini adat yang terjadi di Lewa. Itu secara hukum adat memang itu dinyatakan bagus, karena perjodohan itu dalam hukum adat itu adalah perjodohan antara anak om. Tetapi kita memandang secara luas bahwa hukum adat itu sudah melanggar hak-hak seorang perempuan ataupun laki-laki yang dijodohkan, karena di situ ada sistem paksa dalam perjodohan itu. Nah, dalam paksaan itu terjadilah sebuah pelanggaran hak asasi manusia. Nah, yang dimana dalam negara kita ini, negara Indonesia, melihat bahwa adanya pelanggaran hak asasi manusia, salah satu contohnya tentang perjodohan, maka dibuatnya peraturan tentang contohnya peraturan dalam Undang-Undang tahun 1945, yang dimana situ terdapat adanya hak asasi manusia, hak berpendapat, hak kebebasan ataupun hak hidup. Nah, dalam dasar hukum di sini adanya hak kebebasan. Nah, disitulah terdapat dalam perjodohan ini dia tidak ada kebebasan begitu untuk memilih, tapi mereka dipaksakan harus menjalin hubungan antara perempuan dengan laki-laki dalam konteks perjodohan yang dilakukan oleh orang tua. Nah, di sini yang menyetujui perjodohan itu hanyalah orang tua, tetapi anak tidak menyukainya. Maka kalau kita melihat secara luas, secara dalam keluarga, pastinya terdapat adanya kekacauan dalam keluarga, karena di situ tidak adanya suka sama suka. Maka hancurlah keluarga itu pada saat ini berjalannya waktu nanti. Setelah mereka menjalin hubungan dalam keluarga, pastinya ada kekacauan dalam rumah tangga. Nah, di situ kita melihat lagi dalam peraturan bahwa
terdapat beberapa hukum yang mengatur tentang hak asasi manusia. Salah satunya tadi tentang dasar hukum, Undang-Undang Dasar tahun 1945, bahwa hak asasi manusia itu memang sudah dinyatakan bahwa hak hidup itu sudah diraih oleh manusia sejak dalam kandungan. Tapi di sini dalam perjodohan sudah dalam undang-undang sudah menyatakan bahwa itu pelanggaran hak asasi manusia karena sistem paksa. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Saya kembalikan. Ya baik, terima kasih Bung Ali. Ya kita melihat dari perspektif HAM ya, artinya melanggar hak kebebasan. Ya oke, baik, terima kasih. Untuk kesempatan selanjutnya saya persilakan kepada Bung Yamin. Dari mana Bung Yamin? Dari Lewa Pak Oh, Bakul. dari Lewa ya, Lewa Pak Bakul ya. Oke. Kesempatan saya persilakan Bung Yamin. Jadi baik, terima kasih atas kesempatannya untuk Bung Moderator. Terima kasih kita bisa berjumpa pada malam hari ini dan kita bisa sharing terkait perjodohan yang terjadi khususnya di Lewa. Kalau kita melihat kembali terkait perjodohan yang terjadi, memang saya juga secara pribadi, karena memang ini budaya kita dari nenek moyang, saya sepakat aja. Namun di sisi lain, cara menempatkan perjodohan itu kurang tepat, karena memang kita kembali juga pada hukum tertulis. Karena dalam hukum tertulis terkait hak asasi manusia, kita melanggar hak kebebasan dari kedua anak yang dijodohkan. Dan terkait perjodohan ini, bukanlah hanya adat saja yang mengakui, namun undang-undang juga mengakui. Tetapi diakuinya undang-undang tersebut itu dalam Undang-Undang tahun 1974 pasal 6 ayat 1 sudah menyatakan bahwa memang perkawinan itu berlangsung ketika adanya persetujuan atau kesepakatan antara kedua mempelai. Ya, artinya kedua mempelai melakukan perkawinan itu tanpa tekanan, sehingga bisa menjadi keluarga yang harmonis ketika sudah melakukan pernikahan seperti itu. Nah, jadi kalau kita melihat kembali bahwa perjodohan yang dilakukan antara orang tua kedua mempelai ini yang dijodohkan atau yang dikawinkan itu sudah melanggar hak kebebasan, yaitu sudah melanggar undang-undang. Tetapi namun dalam hukum adat atau hukum kebiasaan kita itu tidak salah, tetapi undang-undang itu salah. Sebenarnya kalau kita lihat antara hukum tertulis dan hukum adat memang saling bertahan, dan itu saling bertentangan kalau kita lihat terkait perjodohan. Namun secara kalau kita berpikir, kalau kita mengkaji lagi bahwa memang untuk saat ini perjodohan itu kurang tepat, maksudnya pada saat melakukan perjodohan itu bagaimana waktunya kurang tepat lah begitu, sehingga melanggar hak kebebasan dari anak. Misal salah satu contohnya, si anak tersebut baru lulus dari SD langsung dijodohkan, bahkan umur punya juga belum menunjukkan bahwa memang dia sudah dewasa, ya toh. Sedangkan anak tersebut yang sebenarnya masih merindukan sekali terkait tentang untuk menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Tetapi karena adanya tekanan dari orang tua, maka anak tersebut terpaksa mengikuti kemauan dari orang tua, dan pada akhirnya sering terjadi juga ada yang sampai bunuh diri, ya salah satu untuk gantung diri, minum obat apalah begitu, obat herbal, sampai mencelakakan diri karena memang dalam menjalani kehidupan yang sudah
sudah menikah adanya kurang harmonis sehingga bisa mencelakakan diri. Mungkin ya itu memang harus kita kaji lebih dalam sehingga kita jangan terlalu terpaku dengan budaya atau adat kita, tradisi kita Sumba. Tapi kita lihat kembali juga apakah tradisi kita ini memang berdampak baik saja ke depannya atau ada dampak buruknya. Memang di situ yang perlu kita kaji. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, Bung Moderator. Kesempatannya saya kembalikan. Terima kasih. Ya, oke, baik dari Bung Yamin. Tidak berjawab apa yang dikatakan Bung Yamin, tetapi Bung Yamin tetap melihat dari dari Undang-Undang tahun 1974 ya, Ya, pasal 6 ayat 1. ayat 1 ya, yang mana perkawinan itu harus adanya persetujuan dari antara kedua belah pihak. Tetapi budaya yang kita bicarakan tadi itu bertentangan. Artinya nenek moyang itu yang melakukan perjodohan itu melanggar ketentuan undang-undang ya. Ya, oke, baik, terima kasih atas dua jawabannya. Ya, sekarang pertanyaan lanjutannya bagi kedua teman saya. Artinya sekarang saya bertanya kembali kepada Bung Ali. Sekarang bahwa kita dua-duanya ini tidak setuju dengan adanya perjodohan ini ya teman-teman. Teman saya ini tidak setuju ya, boleh dikatakan seperti itu, karena melanggar HAM dan undang-undang. Saya bertanya kembali kepada Bung Ali, kira-kira bagaimana peran kita sebagai anak muda agar masyarakat bisa sadar dengan perjodohan ini yang sudah melanggar HAM dan ketentuan undang-undang. Ya, kesempatan pertama saya berikan kepada Bung Ali. Oke, jadi baik, terima kasih moderator. Kita sebagai anak muda tentunya memandang bahwa hak itu dapat menyebabkan berbagai hal, tentunya seperti kekerasan dalam rumah tangga. Nah, situ tentunya kita sebagai anak muda, generasi penerus, harus mempertimbangkan bahwa perjodohan itu tidak dapat diakui secara universal atau internasional, karena perjodohan itu melanggar hak seseorang begitu, antara hak dalam perjodohan ini antara hak perempuan dengan laki-laki. Nah, tentunya situ kita harus melihat bahwa perjodohan itu sudah melanggar hak manusia. Nah, jadi kita sebagai anak muda perlu mengkaji dan memberikan informasi yang lebih luas kepada masyarakat, tentunya dalam diskusi-diskusi musyawarah dalam masyarakat itu. Mungkin anak muda ini ikut serta untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait penyebab perjodohan ini dalam perjodohan begitu. Penyebabnya apa? Nah, situ masyarakat dapat menyadari bahwa memang bahwa perjodohan itu adanya terdapat penyebab, tentunya kekerasan dalam rumah tangga, karena ketika mereka berumah tangga dan terjadi kekerasan dalam rumah tangga, tentunya dorang membawa bahwa dulunya saya tidak menyukaimu, hanya paksaan dari orang tua sehingga saya suka dengan contohnya kalau perempuan yang ngomong contohnya kepada laki-laki begitu. Dulu saya tidak menyukaimu, tetapi hanya paksaan dari orang tua sehingga saya menyukaimu. Nah, situ tentunya sudah adanya paksaan, sudah melanggar hak kebebasan seseorang. Nah, mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Ya, oke, baik, terima kasih Bung Aldi. Ya, artinya kita tetap berdiskusi dengan masyarakat ya. Ya, oke, baik, terima kasih. Kesempatan selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Bung Yamin juga. Ya, baik. Terima kasih Pak Kakak Moderator yang sudah memberikan kesempatan yang kedua kalinya untuk menyampaikan
apa yang tindakan kita sebagai anak muda Ya. untuk membuka wawasan masyarakat terkait perjodohan. Ya, kalau mungkin dari saya perlu kita adanya diskusi dengan masyarakat luas sehingga masyarakat jangan hanya berpatokan pada hukum kebiasaan, yaitu hukum adat, sehingga jangan menimbulkan banyak korban. Seperti yang saya omong dari awal tadi, adanya bunuh diri, misalnya ada juga KDRT, sehingga kita bisa mencegah itu jangan sering terjadi. Nah, dengan demikian kita perlu berdiskusi dengan masyarakat bagaimana caranya sehingga kita itu bisa bukan berarti kita diskusi, bukan berarti kita langsung menghilangkan apa yang menjadi kebiasaan kita, itu perjodohan. Boleh ada perjodohan, namun cara menempatkan perjodohan itu, waktunya itu di mana begitu. Jangan sampai kita membatasi hak dari kebebasan dari si anak begitu. Ketika kita membatasi hak kebebasan, maka anak tersebut mungkin ya pemikirannya itu karena memang pendidikannya dibatasi, salah satunya itu pendidikannya dibatasi, jelas pemikirannya itu mungkin tidak berkembang lah begitu, sehingga adalah tindakan-tindakan yang memang tidak diinginkan begitu. Dan juga ketika kita menyampaikan berdiskusi dengan masyarakat terkait perjodohan itu juga kita sudah membongkar bahwa memang undang-undang menyetujui adanya itu perkawinan, ya toh, perjodohan. Namun kita harus perlu melihat kembali bahwa memang perjodohan itu ketika orang tua melakukan menjodohkan anak itu dan memang anak itu sudah sepakat, itu memang ya tepat sekali. Tetapi kalau memang belum ada kesepakatan, cukup diarahkan saja terkait budaya atau tradisi kita memang disumber seperti apa sejak dari nenek moyang kita begitu. Jadi ya pada intinya kalau menurut saya terkhususnya kita anak muda yang sedikit memahami terkait perbedaan antara hukum adat dengan hukum tertulis ini, perlu memang kita menyampaikan dalam masyarakat luas sehingga kita perlu sama-sama memahami bunyi dari undang-undang tertulis dan memang kebiasaan yang memang tertentu, sehingga kita jangan hanya saja terpaku pada hukum adat atau kebiasaan dari nenek moyang kita. Ketika kita terpaku di situ, maka banyak korban, ya toh. Orang tua beranggapan karena kita itu kebiasaan hukum adat itu memang kita kebiasaan dari nenek moyang, jadi undang-undang itu tidak berhak juga menuntut kita harus ikut hukum tertulis karena memang ini hak kebiasaan dari nenek moyang kita. Ketika masyarakat luas berpendapat demikian, maka akan banyak korban karena memang anak ini melakukan perkawinan karena memang dalam tekanan, ya toh, tekanan dari orang tua. Mau tidak ikut juga susah karena memang orang tua yang melahirkan dia. Apa boleh buat, dia terpaksa mengikuti dan pada akhirnya mengorbankan diri, bunuh diri, melakukan terjadi KDRT. Nah, itu yang kita perlu waspadai sehingga jangan terjadi banyak korban. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan Bung Yudi. Saya kembalikan. Oke, baik, terima kasih Bung Yamin. Artinya tidak beda jauh juga ya apa yang disampaikan oleh Bung Aldi ya. Yes. Artinya kesinambungan antara ide dan ide. Artinya Bung Yamin juga setuju dengan perjodohan tetapi tidak secara paksa. Harus mendapatkan persetujuan. Ya baik teman-teman, di sini saya dapat menyimpulkan pendapat dari kedua teman saya, yaitu perjodohan paksa ini dapat menimbulkan tekanan di dalam diri seorang anak yang dijodohkan. Artinya dapat menimbulkan anak ini bunuh diri, dapat juga ketika menikah itu tidak adanya keharmonisan ya seperti yang disampaikan tadi, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.
Dan menurut yang dapat saya simpulkan dari teman-teman adalah boleh adanya perjodohan, tetapi harus mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak supaya pernikahan tersebut dapat mencapai keharmonisan. Karena tujuan pernikahan adalah mencapai keharmonisan ya dan kebahagiaan ya. Iya. Ya mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih teman-teman sudah memberi waktu. Semoga apa yang dapat kami sampaikan pada malam hari ini dapat memberikan efek jerah atau efek kepada masyarakat. Ini adalah bagian dari edukasi kami. Sekian dapat kami sampaikan. Terima kasih. Selamat.